Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati sahabat-sahabatku semua, Majelis Talim SMA 2889, yang kami hormati segenap pengurus MTA, Majelis Talim Alumni Angkatan 2889 yang telah menggelar pengajian bulanan secara rutin, yang mana pada kesempatan ini sudah memasuki periode atau episode yang ke-21. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat-sahabatku semua, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa senantiasa kita sanjungkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan kami mengawali pengajian kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabatku semua, yang pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 sesuai dengan polling yang telah sama-sama kita lakukan bersama pada kesempatan ini, polling 31% itu mendukung untuk pengajian bulanan ini diadakan setiap minggu malam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pengurus MTA atau Majelis Talim Alumni 28 melaksanakan sesuai dengan polling suara terbanyak. Ini sebagai informasi kepada hadirin semua. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita mendengarkan tilawah Al-Quran oleh sahabat kita Ahmad Fauji, izinkan saya menyampaikan saldo daripada MTA 2889, yang mana saldo hingga saat ini sebesar 5.606.594 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kami mengajak kepada segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah untuk sama-sama kita sisihkan infak sedekah kita untuk kegiatan Majelis Talim kita ini melalui link yang sudah ada melalui Bank Syariah Indonesia. Bisa dilihat di sharean kita oleh Jeng Wika itu bisa di sana sama-sama kita untuk berpartisipasi untuk menggalang dana tersebut. Terima kasih. Baik sahabat-sahabatku yang budiman, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh sahabat kita Bang Ahmad Fauji, yaitu surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Kepada Bang Oji dipersilakan. Tafadhol. Kedengeran Pak RT suaranya? Iya, alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Bu, itu udah bunyi-bunyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أسبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقفنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ahmad Fauzi yang telah menyampaikan atau membacakan surat As-Saffat ayat 99 hingga 111. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun sama-sama kita mendengar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Amin, Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Gimana Bang Manca? Belum hadir ya Pak Ustadz Ustadz? belum masuk ya? Beneran lagi cek dua nih. Masuk belum Ustadznya? Assalamualaikum Ustadz. Eh, Belum kelihatan ya?
Belum. Aulia. Nah, ini. Baik, baiklah sahabat-sahabat MTA 2889 dimanapun Anda berada, sambil mengisi waktu, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua alumni 2889 oleh ketua kita Bapak Saudara Nurmansyah. Ya baik, Bang Wanca, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang tiada terhitung banyaknya sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin kita, pengajian bulanan Majelis Taklim Alumni SMA 28 angkatan 89, yang mana pada malam hari ini merupakan malam perdana setelah kita libur selama kurang lebih 2 bulan ya, karena kita ada libur Ramadan. Kemudian yang kedua kita mengadakan acara halal bihalal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kembali pengajian kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir hayat kita semua. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu ustadznya, atas nama pengurus Majelis Taklim Alumni 2889, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara pengbul kita kali ini. Dan saya mohon maaf jika masih ada kekurangan ya dalam pelaksanaannya, dalam penyajian temanya. Jika mungkin ada hal-hal lain, nanti tinggal kalau ingin memberikan masukan silakan saja. Kita terbuka untuk masukannya terkait masalah tema, ustadznya, juga waktunya. Kita akan terus perbaiki. Semoga ke depan kita akan semakin lebih baik lagi. Kemudian kegiatan kita selain pengajian bulanan ini, kita juga ada yang namanya pengajian pembelajaran Al-Quran yang kami beri nama barbecue, bareng-bareng belajar Quran. Yang alhamdulillah ini juga sudah berjalan hampir berbarengan ya dengan Majelis Taklim ini, hampir kurang lebih 2 tahun ya. Dan alhamdulillah ya. Sudah semakin berkembang sertanya. Sudah ada sekarang itu 8 grup dengan juga keluarga, yaitu anak-anak kita semua. Kita sudah satu grup, dan alhamdulillah juga antusiasnya cukup bagus, dan sampai sekarang, sampai bulan ini, dan kita sudah berjalan lagi ya setelah juga libur kemarin selama 2 bulan, dan mulai bulan ini juga baru kita mulai lagi. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin belajar, kami senantiasa terbuka untuk pendaftaran, senantiasa terbuka. Nanti kita kumpulkan minimal 5 orang, itu kita bisa buka kelas baru. Jadi jika ada teman-teman yang ingin mengikuti pembelajaran Quran ini, kami senantiasa terbuka terus menerus. Kemudian selain barbecue, kita juga ada namanya pengajian pengurus yang rutin, insya Allah kita laksanakan 2 pekan sekali dengan materi yang lebih mendalam, dan itu secara programnya kontinu ya materinya.
juga nanti kita akan buka buat teman-teman yang memang juga mau ikut, kita silakan. Insya Allah nanti kalau kita sekarang masih belum mulai ya, Insya Allah bulan Juli kita mulai lagi. Nanti kan akan kita umumkan. Mungkin Ustadz sudah masuk belum ya? Assalamualaikum Ustadz. Sudah masuk. Sudah masuk. Baik, mungkin dari Anda sebagai pembuka itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Faisal. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya, siap? Pak Fatah, ya, insya Allah siap. Alhamdulillah ya, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya Bapak Ustadz Faisal Kunhi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kepada Bapak Ustadz Faisal Kunhi memberikan tausiahnya seputar hikmah kurban. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-Nya dan orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hikmah daripada berkurban. Sebelum kita berbicara tentang hikmah daripada kurban, ya, maka di sini saya ingin menyampaikan tentang apa itu kurban, ya, apa itu kurban. Kalau kita membuka buku-buku fikih, ya, maka kita bentar ya, kita tidak akan mendapatkan istilah kurban, ya. Tapi yang kita dapatkan adalah namanya itu udhiyah, ya. Tidak ada kata-kata kurban. Mungkin ya seseorang itu menamakan itu kurban, ya, dari kata-kata qarib. Ya, qarib itu artinya dekat. Maka orang yang berkurban itu adalah orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti kurban secara bahasa?
Arti kurban secara bahasa adalah atau secara etimologi adalah nama dari hewan yang akan dikurbankan. Ya, jadi kalau kita motong bebek, itu bisa juga disebut dengan udhiyah. Kita motong ayam bisa juga disebut dengan udhiyah secara bahasa. Tapi secara istilah belum memenuhi itu. Adapun secara istilahan, ya, kurban itu adalah menyembelih hewan ternak al-an'am yang terdiri dari onta, sapi, kambing. Pada kapan? Pada saat hari Idul Adha. Ya, pada saat hari Idul Adha. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang disembelihnya bukan unta, sapi, kerbau, kambing atau kibas ya, maka itu bukan kurban. Misalnya dia menyembelih ayam. Walaupun ayam itu 1000 ekor, 1 juta ekor, itu tidak bisa disebut dengan kurban. Dan disembelihnya pada hari-hari Idul Adha. Kalau disembelihnya sekarang itu juga bukan kurban. Dan niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan kepada yang lain. Jangan sampai niat kurbannya mungkin, oh saya ini kan tokoh masyarakat, kalau saya nggak kurban nggak enak. Saya ini Pak RT, saya ini Pak RW, ya saya ini caleg, kalau saya nggak kurban nggak enak. Jangan. Tapi berkurbannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban itu bukan memberi makan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Allah tidak mendapatkan darahnya, tidak mendapatkan dagingnya, tetapi yang Allah dapatkan adalah ketakwaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil syar'i? Dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang perintah berkurban. Karena yang namanya ibadah diantaranya harus ada perintahnya. Kenapa? Karena di dalam kaidah fikih dikatakan asalnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asalnya beribadah itu terlarang sampai ada dalilnya. Sebenarnya kita tuh nggak boleh sholat. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya kan, aqimus sholat. Kalau nggak ada perintahnya kita nggak boleh sholat. Ya. Apa dalilnya? Yang pertama dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sedangkan hadisnya dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan pada hari kurban yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah. Sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu sudah pada suatu tempat di sisi Allah sebelum hewan itu jatuh ke tanah. Karena itu, bersihkanlah jiwamu dengan berkurban. Ya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah, yaitu berkurban. Ustadz, di tempat saya kambingnya sudah banyak. Ya, sudah banyak orang yang berkurban. Apakah boleh? Ya. Apakah boleh saya beramal soleh dengan yang lainnya? Misalnya saya bangun masjid dan lain sebagainya. Tidak. Tetap yang utama itu kurban. Kalau memang di satu tempat sudah banyak, bisa kita mengikuti misalnya tebar kurban. Ya, dan hewan-hewan kurban itu nanti akan datang ya dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya. Maka dalam riwayat lain dikatakan bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu ada kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa bis-sawt ya Rasulullah? Bagaimana kalau yang dikurbankan itu adalah domba? Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin
minas sawfi hasanah. Ya, dari setiap wall itu ada kebaikan. Jadi begitu besar pahala daripada berkurban ini. Nah, kemudian apa hikmah daripada udhiyah? Hikmah dari udhiyah yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Ya. Syukur artinya membuka. Orang yang bersyukur adalah orang yang membuka nikmat Allah. Sehingga apa? Sehingga nikmat yang dia rasakan tidak hanya dia rasakan sendiri. Orang-orang yang di sekelilingnya ikut merasakan. Sedangkan kufur artinya menutup. Orang yang kufur nikmat, orang yang menutup nikmat Allah. Sehingga orang yang di sekelilingnya tidak merasakan nikmat dia, nggak pernah merasakan uang dia, nggak pernah merasakan harta dia. Bersyukur itu apa sih arti bersyukur? Arti bersyukur juga adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, itu namanya bukan bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Kalau kamu kufur, sungguhnya azabku itu amat pedih. Berbahagialah ketika kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang syakur itu. Siapa itu yang syakur? Syakur itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah, ya, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Itu namanya bersyukur. Ya. Kalau syakir, dia yang hanya bersyukur dalam keadaan senang. Tapi kalau syakur, baik dalam keadaan sulit pun dia bersyukur. Karena dia yakin tidak pernah dia lepas dari nikmat Allah, walaupun dia dalam kondisi sulit. Bersyukur dimulai dari yang sedikit. Siapa yang tidak bersyukur terhadap sedikitnya nikmat, maka banyaknya pun dia tidak akan bersyukur. Bersyukur kepada Allah dimulai dengan bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak pernah berterima kasih, ya, kepada Allah, baik kepada manusia, dia sulit untuk berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya, berkurban itu membunuh sifat kebinatangan. Maka ketika kita memotong hewan kurban, potonglah sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Kalau ada sifat kambing dalam diri kita, bunuh gitu. Apa sifat kambing? Kambing itu tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap lawan jenis. Maka kendalikan syahwat kita. Mungkin ada sifat tikus dalam diri kita yang memakan apa saja yang bukan miliknya pun dimakan. Sifat tikus itu adalah rakus dan tamak. Maka bunuhlah sifat rakus dan tamak terhadap harta yang ada pada diri kita ketika kita memotong hewan kurban itu. Mungkin ada sifat singa yang selalu ingin berkuasa, yang tidak ingin mendengarkan kritik, tidak ingin mendengarkan nasihat, selalu menolak nasihat, dan yang lain-lainnya. Kemudian berkurban itu menggugurkan dosa. Bagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah, wahai Fatimah, berdirilah engkau dan saksikanlah hewan yang akan engkau kurbankan. Kenapa? Karena setiap darah yang mengalir, ya,
setiap darah yang mengalir, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya memang kita memotong sendiri. Atau kalau kita nggak bisa motong, paling nggak kita menyaksikan. Selanjutnya, kurban itu menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanif. Ikutilah agama Nabi Ibrahim ini dengan lurus. Antara syariat Nabi Ibrahim, ya, itu berkhitan. Dalam satu hadis disebutkan, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sana bil qaddum. Nabi Ibrahim dikhitan ketika umur 80 tahun. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat. Bukan yang lain-lain. Itulah diantara hikmah berkurban. Nah, selain kita berbicara hikmah kurban, ya, pada kesempatan kali ini kita juga akan menggali fikihnya juga ya, supaya lebih sempurna. Apa sih hukum daripada kurban itu? Ya, menurut Abu Hanifah, menurut Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, hukum kurban itu wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Karena memang ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu untuk wajib. Maka seluruh perintah dalam Al-Qur'an itu sebagian besar sifatnya wajib, larangannya haram. Dalam hadis perintahnya sebagian besar sunnah, larangannya makruh. Kemudian hadis Nabi juga, man kana lahu sahwa lam yudhahi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang punya kelebihan tapi dia enggak mau kurban, jangan dekati tempat salat kami. Ada orang dia punya kelebihan tapi enggak mau salat, enggak mau kurban, jangan dekati tempat salat kami. Nah, di sini Islam mengaitkan antara sholat dengan kepedulian sosial. Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi nggak punya kepedulian sosial, pelit gitu ya, maka seakan-akan Nabi mengatakan, ya udah kamu nggak usah korban aja deh. Karena sholat nggak bisa merubah karakternya. Maka seorang yang sholat tidak hanya dia menjadi orang yang saleh, tapi dia harus menjadi muslim, orang yang memperbaiki. Salah satu memperbaiki keadaan masyarakat ya dengan berkurban. Menurut Abu Hanifah wajib. Menurut fuqaha lainnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Menurut Syafi'iyah itu adalah sunnah kifayah. Berdasarkan hadis dari Mihnad bin Sulaim, kami wukuf bersama Nabi SAW. Dan aku mendengar beliau berkata, setiap anggota keluarga berkurban setiap tahunnya. Jadi kalau seorang suami sudah berkurban, maka seluruh anggota keluarganya itu dapat pahala. Tapi nggak boleh patungan. Uangnya tetap uang suami, tapi pahalanya itu dapat semuanya anggota keluarga itu. Jadi satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Kemudian kurban ini dituntut bagi yang mampu. Nah, ukuran mampu itu apa? Kalau hartanya sudah mencapai nisab menurut Hanafiyah. Harta mencapai nisab kira-kira hartanya mencapai 85 gram emas. Malikiyah dan Hanabilah yang mampu adalah yang dapat membelinya walaupun dengan hutang. Misalnya kita mau kita mau kurban tapi uangnya itu belum ada. Bulan depan itu akan datang uangnya. Kita bisa bernegosiasi dengan tukang kambingnya. Bahwa percaya bulan depan saya bayar. Sekarang saya uangnya belum ada, tapi bulan depan itu insya Allah pasti ada. Nah, menurut Syafi'iyah, yang mampu itu adalah yang memiliki kelebihan harta. Setelah ia membeli hewan kurban. Seperti kewajiban zakat fitrah. Dia nggak harus mampu. Tapi
Kalau dia berkorban dia masih ada uang sisa. Ya, makanya supaya kita mampu itu seperti apa? Siapkan kemampuan misalnya dengan menabung. Kadang-kadang kita bukan nggak mampu, tapi kita nggak mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang mampu. Makanya, misalnya seseorang yang merokoknya kuat, yang merokok mungkin sampai 3 bungkus sehari. Kalau dia nggak berkurban, dia bisa berdosa. Namun untuk rokok dia bisa, untuk berkurban dia nggak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hewan kurban yang sah untuk dikurbankan dia harus selamat dari cacat. Kata Nabi, ada 4 jenis hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan. Yang buta dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan yang sangat kurus. Nah, kapan waktunya? Menurut mayoritas ulama, waktu berkurban itu 3 hari. Hari Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Berdasarkan riwayat dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas, mereka berkata hari kurban itu 3 hari. Yang utama adalah hari yang pertama. Terkadang mungkin orang carinya pada hari tasyrik karena bisa mendapatkan hewan kurban yang lebih murah. Tapi yang afdal lebih yang utama. Yang pertama itu yang afdal. Tastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, waktu berkurban itu 4 hari. Kapan? Hari Raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Berarti 10, 11, 12, 13. Berdasarkan hadis Nabi, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu adalah untuk berkurban. Nah, waktu berkurban dimulai dari terbitnya fajar. Nah, hanya ketika pada hari Idul Adha itu setelah sholat Idul Adha. Tapi tanggal 11-nya habis subuh boleh. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan dimakruhkan berkurban pada malam hari. Nah, Hanafi mengatakan tidak boleh melaksanakan kurban kecuali setelah sholat Idul Adha. Karena kita ayatnya kan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, berdasarkan hadis Anas diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang berkurban sebelum sholat, maka hendaklah ia ulangi. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka sempurnakanlah ibadahnya, ya, dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Jadi ibadah itu salah satu ciri bahwa sesuatu itu ibadah, dia memiliki waktu. Tidak bisa kita lakukan semau kita, nggak bisa. Dia punya waktu. Sholat ada waktunya, haji ada waktunya. Ketika waktunya sudah habis, kita laksanakan yang tidak sah. Ya, ada ibadah yang punya waktu dan tempat. Haji ya harus di Mekah, nggak boleh di tempat lain. Nah, kemudian Malikiyah mengatakan orang yang menyembelih itu harus muslim dan tidak boleh patungan untuk kambing. Ya, pendapat lain membolehkan patungan kurban untuk sapi dan onta. Sapi dan onta boleh. Sapi 7, ya, kerbau 7, nah, onta bisa sampai 10. Adapun syarat bagi yang ingin berkurban adalah muslim. Kalau ada tetangga kita non muslim, dia mau ngasih kambing pada panitia, dia bukan muslim, boleh nggak diterima? Boleh, asal dipotongnya sesuai dengan syariat, tapi dia bukan kurban, karena dia mengikut itu hanya sekedar untuk berpartisipasi. Ya. Jadi syaratnya muslim, balik, berakal dan mampu. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, anak kecil tidak usah berkurban. Sedangkan Malikiyah mensunahkan. Silakan anak kecil berkorban sebagai bentuk pendidikan. Adapun misalnya yang di sekolah-sekolah diadakan kumpul uang 1 kelas 1 kambing, itu bukan kurban, itu latihan berkurban. Karena kambing itu biayanya harus dari 1 orang. Nah, kemudian yang selanjutnya niat. Nah, disyaratkan karena tidak sah tanpa diiringi dengan niat. Namanya ibadah itu harus pakai niat.
Nggak boleh nggak pakai niat, itu nggak boleh. Harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatul mukmin khairu min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat disyaratkan dan tidak sah tanpa diiringi niat. Karena bisa jadi seseorang memotong hewan kurban hanya untuk memakan dagingnya, sedangkan bertakarub itu harus dibarengi dengan niat. Adapun jenis dan sifat hewan kurban yang boleh untuk dikurbankan, dia tidak cacat, cukup umur. Untuk biri-biri, kibas, dan domba, itu 1 tahun masuk tahun kedua. 1 tahun atau mendekati. Kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Ya. Unta 4 tahun masuk tahun kelima. Sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian jenis hewan yang afdal itu adalah domba yang bertanduk, besar, dan putih bercampur hitam di sekeliling mata dan kakinya, itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa adab dari berkurban? Adabnya, bagi yang berkurban disunahkan untuk mengikat hewan kurban itu beberapa hari. Jadi pajang di depan rumahnya sebagai bentuk syiar. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan nikmat-nikmat Allah, itu tanda ada ketakwaan, ya. Ada ketakwaan dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ibadah itu kan ada yang bersifat syiar, ya, seperti sholat berjamaah, ya. Itu syiar. Tidak boleh orang mengatakan, ada orang sholat di rumah gitu. Kenapa Bapak sholat di rumah terus supaya ikhlas, Ustaz? Dalam sholat berjamaah tidak ada riya. Riya itu biasanya dalam ibadah sunnah. Maka bagi yang berkurban disunahkan untuk mengikat hewan beberapa hari sebelumnya sebagai bentuk syiar. Yang kedua, membawa hewan kurban itu ke tempat penyembelihan dengan lembut. Dalam satu hadis dikatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fahsinud dzabihah. Kalau kamu menyembelih dengan baik. Kemudian menghadapkan hewan kurban itu ke arah kiblat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis. Nah, bagi panitia ini perlu memperhatikan tempat arah kiblat untuk memotong. Nah, kemudian juga tadi ya disunahkan untuk menyaksikan hewan yang kita kurbankan. Bagaimana perintah Nabi kepada Fatimah. Kemudian pisaunya juga harus tajam. Nah, bagi yang ingin berkurban, janganlah dia memotong rambut dan kukunya, kata Nabi. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum aydhahiya falyumsik an sya'ri wa adfari. Kalau kamu ingin berkurban, kamu lihat bulan Zulhijjah ingin berkorban, jangan dia potong rambutnya dan kukunya. Apa hikmahnya? Agar seluruh badan dia diharamkan dari api neraka. Nah, yang diwajibkan, yang disunahkan siapa saja? Apakah semuanya? Cukup kepala keluarga yang mengeluarkan uang untuk berkorban. Siapa yang mengeluarkan uang, itulah yang disunahkan tidak memotong rambut dan kuku. Nah, kemudian berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana hukumnya? Menurut Hanafiyah, dibolehkan berkurban untuk orang yang meninggal. Mereka mengkiaskan bersedekah untuk orang yang meninggal. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apakah saya boleh bersedekah atas namanya? Boleh, kata Nabi. Ya, boleh dia bersedekah. Nah, Syafi'iyah tidak boleh berkurban untuk orang yang
meninggal kecuali ada wasiat dari almarhum. Itu menurut Syafi'iyah. Adapun distribusi hewan kurban itu dianjurkan menjadi 3 bagian, kata Nabi. Kulu wadakhiru wa tasaddaqu, makan, simpan, sedekahkan. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Mana disimpan di sini boleh diawetkan. Banyak ada sekarang yang dijadiin abon gitu ya, ada yang dijadiin kornet supaya masa pembagiannya itu tidak tergesa-gesa agar bisa cepat sampai sasaran. Adapun tukang potong dari Ali bin Abi Thalib, Nabi memerintahkan untuk mengurus Nabi memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurban dan mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan tidak memberikan kepada penjagal sedikit pun bagian darinya. Tapi kami memberikannya dari kami sendiri. Jadi tukang potong itu nggak boleh dapat dari kambingnya, tapi dia diberikan upah saja. Nah, Hanafiyah boleh dijual kulitnya, tapi disedekahkan. Hasilnya itu disedekahkan. Yang tidak mampu ya, bagi yang tidak mampu, ini Nabi pernah suatu hari itu membawa 2 hewan kurban. Nabi mengatakan ini untukku dan ini untuk umatku yang belum berkurban. Tapi dalil ini jangan dipakai oleh orang yang nggak berkurban. Lalu dengan dalil ini, Nabi sudah kurbankan saya kok, nggak apa-apa saya nggak kurban. Jangan pakai dalil ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Faisal. Boleh ya saya panggil Pak Ustadz Faisal ya? Boleh, boleh. Lebih akrab. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Ya, kita sudah sama-sama Mohon maaf, mendengarkan kameranya penjabaran. dimatikan ya, Pak. Kameranya masih mati. Ya. Ya, dari dalil, kemudian dari segi bahasa, segi istilah, kemudian juga sampai ke adab berkurban. Nah, ini juga buat saya juga hal yang baru nih Pak Ustadz. Termasuk kita mengikat di depan rumah beberapa hari. Itu sungguh suatu ya ilmu yang bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kepada teman-teman semua, sahabatku 2889 ya. Dan juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ibu Eliza. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Bu Eliza? Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Ya. Bu, ya maaf. Baik, selanjutnya. Ya, silakan Bu. Baik, selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ya, kepada Pak Ustadz Faisal terkait dengan kita pada tema pada hari ini, malam hari ini, hikmah kurban. Ya, dipersilakan teman-teman. Bisa chat atau atau langsung. Sudah ada Dr. Resti sudah Resti itu. Ya, silakan Bu Dokter. Dari Ya. Lampung nih Pak Ustadz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat terima kasih Pak Ustadz, sangat mencerahkan sekali. Jadi ada ganjalan sedikit tadi Pak Ustadz katakan yang mencapai nisab sebagai kepala keluarga. Banyak sekali di antara kita suami istri bekerja, termasuk saya. Berarti kalau dua-duanya mencapai nisab, korbannya 2 dong. Terus keluarga saya sebagian besar ya, termasuk orang tua saya itu biasanya menggilir. Papa saya cuma pegawai negeri. Tahun ini papa ya, tahun depan mama ya, tahun besok kamu, tahun depannya lagi adiknya. Udah gitu lupa. Waduh, giliran siapa nih tahun ini? Gitu. Tapi uangnya dari siapa itu? Ya?
Uangnya dari siapa uang? Uangnya papa saya PNS, ibu saya cuma ibu rumah tangga saat itu. Tapi Enggak, dia berarti ganti-gantian itu uangnya tetap uang papa gitu ya. dapat uang papahnya. Oh gitu ya. Gitu. Nah, terus ada tradisi lagi nih sekarang. Nanti pasti ditanya, di masjid ditanya siapa tuh nanti yang mau disebutkan. Jadi tang tingtung lah kami ini gitu, Ustaz. Jadi kalau kita memotong memang ada sunnah atau bagaimana sih disebutkan namanya ya? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Iya. Ya itu tadi ya, itu satu tradisi yang agak salah ya. Tradisi yang salah, jadi sebenarnya cukup aja disebut siapa misalnya atas nama bapak, atas nama orang tuanya, tapi itu yang mendapatkan pahala semuanya. Adapun misalnya suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, dua-duanya mau berkurban ya nggak masalah. Itu tidak, itu malah lebih bagus lagi. Tapi tadi ya, satu kambing itu bisa mewakili untuk satu keluarga. Mereka semuanya mendapatkan pahala daripada berkurban itu. Ya, jadi nggak perlu ganti-gantian. Sebenarnya nggak perlu ganti-gantian. Ya tetap saja nama atas nama si atas nama ayahnya, atas nama suami, seluruhnya dapat pahala walaupun tidak disebut. Apakah harus disebut? Ya mungkin ini sebagai bentuk pertanggungjawaban itu ya aja sih ya. Disebutkan. Kemudian juga kan memang dalam doanya itu kan disebutkan juga misalnya Allahumma taqabbal udhiyah an siapa disebut namanya gitu ya. Jadi panitia menyebut itu juga dalam rangka juga bentuk pertanggungjawaban panitia bahwa korbannya sudah dipotong gitu kan dan sebagainya. Gitu Bu Dokter. Baik, Ya, Pak Ustadz. alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, cukup jelas Bu Dokter Resti. Cukup jelas sekali, alhamdulillah sangat mencerahkan. Saya share, mohon izin ke grup keluarga. Ya, baik Pak Ustadz. Ini ada dari Mbak Ina ya, Sofrina. Penyerahan korban ke mustahik boleh lewat dari hari tasrik, seperti misal tadi membuat daging kaleng dan lain sebagainya. Begitu Pak Ya, Ustadz pertanyaan. untuk distribusi daging ya bebas, tidak terbatas ketika hari tasyrik. Boleh di hari-hari yang lain. Ya, apalagi tadi Distribusi misalnya boleh ya Pak Ustadz. ya misalnya dagingnya terlalu banyak. Sehingga kalau kita langsung bagi semua akhirnya tidak tepat sasaran gitu kan. Nah, boleh misalnya dibuat kornet ya atau dibuat rendang gitu ya atau dibuat abon sehingga daging itu bisa bertahan lama kemudian bisa didistribusikan dengan lebih tepat sasaran. Jadi boleh dipersilahkan saja. Ya, boleh tuh Mbak Ina. Ya, baik. Silakan yang lain barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Penny. Boleh tanya ya? Iya, silakan Jeng Penny. Ya. Ini Pak Ustadz, untuk pemotongan hewan kurban, itu kan biasanya yang motong ini memang dia tidak mau dibayar, dia hanya mau minta kulitnya gitu ya. Sedangkan kita kan biasa potong sendiri itu ya. Kita emang nggak membutuhkan kulitnya misalkan gitu. Nah, tapi akhirnya kita inisiatif gimana kalau kita sedekahkan deh ke dia, tapi dia tetap upahnya tetap kita bayar gitu. Tapi dia bilang udah deh upahnya nggak usah gitu. Ya udah saya sedekahin aja deh kulitnya gitu. Itu gimana ya Tat ya? Ya aturannya sih memang tadi ya dalam mengikuti sunnah Nabi bahwa si pemotong itu tadi ya dia nggak mau terima upah ya. Kalau dia nggak mau terima upah ya silahkan, itu hak dia. Tapi jangan sampai tadi, jangan sampai menguasai bagian-bagian daripada hewan kurban. Kalau mengikuti petunjuk Nabi begitu dia nggak boleh mengambil bagian itu. Nah dia cukup dibayar saja, ya. Dia cukup dibayar. Tadi kulitnya boleh dijual, tapi setelah dijual pun disedekahkan. Jadi bagian daripada hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalaupun diperjualbelikan, menurut Abu Hanifah, tapi hasilnya itu untuk disedekahkan, begitu.
Oke, baik. Satu lagi ya Ustadz, kalau untuk korban sapi itu kan untuk 7 jiwa ya. Nah itu kan pada saat pemotongan ketika kita tidak dalam satu keluarga nih, misalkan ada satu keluarga lagi di daerah lain gitu. Itukah apakah sunahnya harus disebutkan satu persatu? Jadi ini kurbannya A, B, C, D sampai 7 orang gitu apa cukup satu gitu? Kan tapi ini sebetulnya misalkan ada beberapa orang yang salah satunya misalkan ada almarhum orang tua, adik gitu ya. Apakah itu harus satu-satu? Almarhum ini sampai 7 jiwa itu disebutkan semua apa cukup satu? Ya tadi ya, kenapa disebutkan? Ya memang ketika dipotong itu kan memang dianjurkan untuk disebutkan. Misalnya Allahu tadi ya, Allahumma taqabbal an, siapa disebutkan namanya. Ya, disebutkan namanya, ya lebih baik disebutkan. Ya, lebih baik disebutkan. Kalau misalnya kita potongnya sendiri ya kita sebutkan itu sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya panitia itu menyebutkan sebagai bentuk pertanggungjawab. Walaupun kita potong sendiri juga ya baiknya disebutkan sebagai bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Oke, baik. Makasih Ustadz. Makasih Pak Ocoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, masih ada satu lagi nih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa akibatnya kalau selama hidup kita tidak pernah berkurban? Apa akibatnya? Itu saja Pak Ustadz. Ya, akibatnya apa? Ya. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannata bakhil. Tidak masuk surga orang yang pelit. Kalau dia memang mampu, tapi dia nggak mau berkurban, nah dia nggak masuk surga. Nah, walaupun sunnah ya. Apalagi misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada orang merokoknya sehari 3 bungkus, tapi dia nggak berkorban. Itu dosa kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Untuk merokok dia bisa, tapi kenapa untuk berkurban dia nggak bisa? Ya makanya kan hadisnya begitu keras. Siapa yang punya kelebihan, tapi dia nggak mau kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Seakan-akan apa ya? Islam itu adalah agama yang ya, sholat itu harus punya dampak sosial. Seseorang yang sholatnya betul, benar, dia pasti mempunyai kepedulian sosial. Bukti tadi, jadi seakan-akan Nabi mengatakan apa? Kalau kamu rajin ke masjid, tapi kamu masih pelit, kamu nggak mau kurban, padahal kamu punya banyak harta, udah kamu nggak usah kurban aja deh. Kamu nggak usah ke masjid deh. Karena seorang muslim itu tidak hanya harus baik secara pribadi, tapi juga harus baik secara sosial. Seorang muslim itu tidak hanya harus menjadi orang soleh, tapi muslim. Ya, soleh itu apa? Baik sendiri. Tapi kalau muslim itu memperbaiki. Jadi ya, makanya ada satu apa istilahnya kayak sebuah bercandaan lah gitu ya. Apa katanya? Poligami itu banyak yang mau walaupun tidak mampu. Ya, bapak-bapak pasti kalau ditanya di sini, mau nggak bapak-bapak punya istri lagi? Pasti jawabannya mau. Ya nggak Pak. Walaupun tidak mampu, walaupun tidak berani gitu ya. Ya. Tapi berkurban banyak yang mampu tapi nggak mau. Dia mampu tapi dia nggak mau. Ya, makanya kurban ini adalah satu ibadah yang kesunahnya itu setiap tahun. Bukan berarti kalau tahun kemarin sudah kurban, tahun ini enggak. Ya, ibadah itu kan macam-macam. Ada namanya ibadah, ada ibadah harian, sholat. Ibadah harian. Ada ibadah pekanan, sholat Jumat. Ada ibadah bulanan, puasa Ayyamul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ada ibadah tahunan. Ya. Seperti puasa Ramadan. Ada ibadah yang seumur hidup sekali. Nah, coba apa? Ibadah yang seumur hidup sekali apa, Pak? Ada yang tahu? Sholat tasbih. Sholat tasbih, enggak. Boleh sholat tasbih, boleh lebih dari sekali. Haji, ya boleh juga kalau dia membimbing. Yang seumur hidup sekali apa? Di khitan itu seumur hidup sekali. Oh iya. Di khitan. 2 kali habis, Tat. Nggak mungkin tiap tahun kan. Cukup sekali ya gitu. Jadi
berkurban ini kesunahan yang setiap tahun. Kalau memang tahun ini kita sanggup ya kenapa tidak, gitu ya. Baik, ada lagi? Baik Pak Ustadz, langsung saja ya. Ada 3 pertanyaan ya Pak Ustadz. Boleh ya Pak Ustadz ya? Masih ada waktu kita 10 menit Pak Ustadz. Ya. Baik, yang pertama ya selanjutnya dari Bahrun atau Ayid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di tempat kami biasa berpatungan 7 orang untuk sapi. Apakah hal tersebut boleh? Itu satu Pak Ustadz. Kemudian dari Saudara Tony Budiawan. Assalamualaikum Pak Ustadz, manfaat dan hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban ini? Nah, ini kayaknya kurang nyimak tadi. Sudah ya, berarti Kemudian ada Ibu Hayati. Ya, Ibu Hayati, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pada hari ini kurban jatuh tanggal 29 Juni. Dan pada tanggal 28 Juni ada yang merayakan. Berarti kan tanggal 10 Zulhijjahnya yaitu tanggal 28 Juni. Apakah boleh berpuasa pada tanggal 28 Juni? Itu. Dan yang terakhir, untuk jeroan hewan kurban dari UPS ya, dari Eri. Untuk jeroan hewan kurban bila tidak ada yang mau membersihkan bagaimana? Sedangkan jeroan tersebut merupakan bagian dari hewan kurban. Oh ya, banyak juga nih kejadian di masyarakat. Ya silakan Pak Ustadz. Ya, saya jawab ya. Jadi pertama, sapi boleh patungan, ya maksimal 7 orang, minimal mau satu orang boleh, mau 2 orang boleh, tapi maksimal 7 orang. Manfaatnya tadi sudah kita bahas ya, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Hari Raya Kurban tahun ini jatuh pada tanggal 29 dan pada tanggal 28. Ya, kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 28, kemudian pemerintah seperti tanggal 29. Ya tergantung Bapak mau ikutnya yang mana. Kalau Bapak ikutnya tanggal 29, masih boleh puasa tanggal 28. Kenapa? Karena ya mungkin ada orang yang mengaitkan apa? Kan orang sudah nggak wukuf lagi. Nah, ini harus dipahami. Puasa Arafah dan Idul Adha itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan ibadah haji itu ya yang di dalamnya ada wukuf disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi lebih dulu puasa Arafah dulu. Jadi puasa Arafah nggak ada hubungannya dengan wukuf. Kalau terjadi perbedaan ya nggak masalah. Ya, nah, jadi tergantung. Kalau Bapak yakin dengan keputusan Muhammadiyah, ya berarti tanggal 29 sudah nggak boleh puasa. Kalau Bapak ya ikut keputusan pemerintah, ya berarti tanggal 28 masih boleh berpuasa. Sampai tanggal 28. Itu tergantung ya. Nah, kemudian untuk jeroan ini jeroan ini kan juga banyak yang dibuang tuh Pak Ustadz. Jeroan ini juga nggak sehat ya, walaupun memang dia merupakan bagi nggak apa-apa. Saya kira jeroan itu ya nggak apa-apa dibuang karena memang kan juga tidak thayyib ya, tidak baik untuk dikonsumsi ya. Jadi tidak apa-apa itu dibuang ya, karena itu kan juga tempat kotoran gitu ya. Kan kita diperintahkan untuk memakan yang halalan, bukan hanya halalan tapi yang thayyib. Begitu. Baik teman-teman. Ya. Masih ada? Oh, masih ada Pak Ustadz, satu lagi. Ya, pertanyaan ke-9 nih. Dari Sri Rahayu, bagaimana hukum orang yang menjual daging kurban yang sudah diterima? Hukum menjual daging kurban yang sudah diterima. Ya, ya memang suka ada itu ya. Ya tergantung kalau memang daging itu sudah menjadi hak dia, dia nggak bisa mengolahnya. Ya dia nggak bisa mengolahnya, misalnya dia seorang yang atau nggak makan daging, gitu ya, atau artinya itu memang sudah menjadi milik dia ya, dan dia
dia fakir, dia nggak mampu, tergantung kondisinya ya, tergantung kondisinya. Kalau dia memang nggak mampu, dia butuh uang, dia dipersilahkan. Tapi kalau memang dia itu seorang yang berada, ya, misalnya dia mendapatkan ya jangan dijual, ya jangan dijual, ya mungkin dihadiahkan lagi kepada yang lebih membutuhkan. Jadi tergantung kondisi si penerima itu. Kan karena ada juga yang menerima itu ya orang yang nggak mampu, mau masak juga bingung, rumah juga nggak punya, misalnya akhirnya dijual lagi buat kehidupan dia sehari-hari. Jadi tergantung kondisi si penerima itu. Ya. Kalau dia Kalau begitu boleh Pak Ustadz ya. ya kalau memang dia memang nggak dalam kondisi yang sulit Kondisinya seperti itu. ya kondisi seperti itu. Kondisi. Kondisional aja. Ya. Ya. Baik. Teman-teman, sahabat MTA 289, cukup ya? Ya. Ya, Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, dari 9 pertanyaan ini, dari Ibu Resti, Jeng Penny, ya, dari panitia sendiri, ada Bang Ait, ada Tony Budiawan, Hayati, Sure, dan Sri Rahayu. Kira-kira menurut Pak Ustadz, mana yang terbaik dari pertanyaan tersebut? Yang favorit Pak Ustadz? Ini nanti terkait kita mau ngasih door prize. Iya. Satu dipilih ya. Satu aja Pak Ustadz. Iya. Door prize-nya cuma satu Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan dari dokter tadi. Dokter siapa tadi? Bu Dokter Resti. Iya. Dokter Resti. Iya. Iya. Ya. Baik, selamat buat Dokter Resti. Tolong dicatat kepada pengurus MTA bagian door prize Ibu Resti Arania. Nah, lumayan nih ntar ongkosnya ke Lampung nih. Iya, barokallah Pak Ustadz, Faisal, dan kawan-kawan. Ya. Baik Pak Ustadz, teman-teman semua, tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Sudah 21:20. Selanjutnya kita mohon kepada Pak Ustadz Faisal Kunhi untuk menutup pengajian kita malam hari ini. Dan sebelumnya ditutup, saya selaku moderator atau pembawa acara, bila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Bapak Ustadz, mohon ditutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la balan illa dafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Amin. Wa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, jangan beranjak dulu lift ya. Kita foto bersama. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan Jeng Wika di komandoin. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau dibuka, saya tunggu. Tunggu sebentar, biar kita sama-sama. Phone kamera semua. Sudah, masih ada? Belum Ketiga. Oke. Ketiga ya, 1, 2, 3.
Baru layar pertama ya. Layar kedua, itu yang ketiga, 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih. Silakan Terima moderator. kasih. Udah selesai kan? Sudah? Baik. Silakan Terima kasih moderator. Pak Ustadz. Ya. Ron, Terima kasih semuanya. teman-teman kalau ada yang mau ngobrol silakan.